Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan kembali untuk kita datang kepada Dia, mencari Dia. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, membawa hati kami Tuhan, hidup kami kepada Engkau Tuhan, membawa korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Malam hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kami kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, memberkati setiap pribadi, lepas pribadi yang hadir, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Beracaralah dengan bebasnya Tuhan di tempat ini, menjamah setiap hati kami Bapa yang rindu akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Haleluya. Amin. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus.
hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin, haleluya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu Tuhan, jadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, haleluya, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan, amin, haleluya. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin, haleluya Tuhan. Genapilah Tuhan seluruh rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan, agar bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, amin. Haleluya Tuhan. Genapi seluruh
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Pakai hidup kami Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Inilah hidup kami serahkan kepadamu. Seluruh hidup kami, karena kami tahu Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih-Mu. Karena itu kami mau hidup bagi-Mu. Pakailah hidup kami sepenuhnya, pakailah bagi kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu, inilah saat waktunya malam hari ini kita persembahkan hidup kita sepenuhnya, supaya Tuhan akan pakai hidup kita. Kita berikan seluruh kehidupan kita, dan Tuhan pasti pakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Kita hidup untuk melayani Tuhan, kita hidup bekerja untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, sepenuhnya seluruh hidup kami, roh jiwa tubuh kami persembahkan, kami serahkan kepadamu saja ya Tuhan. Sebagai persembahan kami yang hidup, kami persembahkan hidup kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Malam hari ini kami rindu Engkau pakai hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, dengan segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan kami ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepadamu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kau yang kami sembah, Engkau yang melihat hati kami malam hari ini. Kami yang datang berdoa kepadamu. Kami datang ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Oh, hati kami menyembah-Mu, hati kami menyembah-Mu. Engkau hadir, Kau tak terbatas ruang dan waktu. Kami yang ada di gereja, kami yang ada di rumah, di mana saja kami berada, kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kerinduan kami malam hari ini. Datang kepadamu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu. Oh, inilah hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai setiap hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau pasti pakai kehidupan kami menjadi alat-Mu, menjadi alat-Mu yang berkenan kepadamu, yang akan menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau hadir Tuhan malam hari ini. Sungguh kami rasakan kehadiran-Mu nyata buat kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau melihat setiap hati kami yang datang. Engkau melihat setiap kami umat-umat-Mu yang datang malam hari ini berdoa dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat hati kami sampai ke dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat Engkau hadir buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir buat kami malam hari ini.
Engkau lihat setiap kami yang datang kepadamu dengan penuh kerinduan ya Tuhan. Kami rindu Engkau pakai hidup kami untuk supaya kami dapat bekerja untuk Tuhan. Bekerja dengan maksimal karena kami tahu ya Tuhan, kami kuat sampai hari ini itu karena Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, karena kami adalah milik Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Selama kami hidup, kami mau hidup kami menjadi berkat. Kami mau hidup kami bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami mau terus merasakan hadirat Tuhan. Kalau saat ini sebentar kami akan terima renungan kebenaran firman Tuhan. Mari berfirman buat kami. Kami percaya Engkau bekerja terus buat kami. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu yang luar biasa dalam waktu kami berdoa. Selanjutnya nanti kami pun juga akan tetap terus merasakan kehadiran Tuhan. Kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah, di mana saja kami berada, kami merasakan Tuhan hadir, hadiratnya luar biasa buat kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk menerima renungan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mari sama-sama kita berkata, amin. Ya, shalom. Ya, selamat malam. Ya, puji Tuhan ya. Saya yakin dan percaya kita semuanya tetap luar biasa di dalam Tuhan. Kita semuanya tetap menyala-nyala, jangan sampai kita dingin karena cuaca di luar hujan terus kemudian kita jadi dingin. Enggak Bapak Ibu ya, tapi kita tetap panas ya, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya rasanya memang yang dingin itu hilang ya, jadi panas gitu ya. Mengenai bekerja untuk Tuhan Bapak Ibu itu saya sangat diberkati juga. Artinya begini, itu Bapak Gembala menyampaikan bekerja untuk Tuhan, itu bicara buat kita semuanya loh Bapak Ibu. Jadi bukan untuk, oh ini karena untuk anak-anak muda nih yang punya kekuatan lebih ekstra gitu, oh bekerjanya lebih giat lagi ya, malah ini lebih giat lagi. Terus kalau untuk yang kaum wanita, nggak usah terlalu giat begitu. Enggak Bapak Ibu, tapi untuk yang opa-opa, oma-oma itu pelan-pelan, nggak usah kencang-kencang. Enggak Bapak Ibu, tapi bekerja untuk Tuhan ini ke semua lapisan usia, mau mau remaja, mau pemuda, mau dewasa muda, mau tua, mau lansia, mau sampai veteran pun ya kan, kalau misalnya ada begitu kan ya. Ya, saya termotivasi ya Bapak Ibu ya, berita kemarin itu ya, baru saja juga dengar dan lihat beritanya juga. Jadi ini kesaksian singkat ya Bapak Ibu ya. Jadi om saya ini dia berapa ya usianya ya? Papa saya itu meninggal usianya tahun 39. Berarti papa saya meninggal tahun 83 ya? Iya 83 ya. Ya itulah ya. Jadi om saya ini selisihnya sedikit ya. 1 tahun kurang lah dengan papa saya almarhum 82. Tetapi kemarin dapat dengar berita bahwasanya om saya ini terpilih lagi sebagai ketua umum LVRI, Legion Veteran Republik Indonesia begitu. Jadi wah itu buat saya secara pribadi ya, itu memacu saya bahwasanya ya kenapa kok harus istilahnya udah usia udah 8 ya, 80 ya. Sebentar lagi berapa tahun lagi bisa apa sih gitu ya kan, usia 80 gitu. Tapi dia masih bisa tetap mau mengambil tugas tanggung jawab itu ya, karena saya yakin bukan hanya pengaruh di kalangan veteran, tapi saya yakin karena dia bekerja untuk Tuhan. Apa yang dilakukan itu dia bekerja untuk Tuhan gitu. Jadi artinya dia terima itu bukan sebagai satu yang untuk dia bisa, oh karena saya mampu nih begitu ya, maka saya bisa dan saya akan lakukan. Enggak, tapi saya yakin semata-mata itu karena anugerah Tuhan, Tuhan yang memampukan dirinya sehingga bisa dia melakukan dan mengambil bagian di dalam hal itu lagi. Nah oke, jadi itu yang buat saya jadi wah iya ya, usia begitu aja masih terus bekerja begitu ya kan, ibaratnya nggak ada istirahatnya begitu. Nah bekerja buat Tuhan. Nah malam hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan bersama-sama 2B ya, jangan dibalik Bapak Ibu ya. Kalau dibalik apa? Iya itu dia ya. Nah itu ya, jadi ini 2B ya. Jadi berdoa, bekerja gitu ya. Artinya maksudnya berdoa dan bekerja. Nah 2 perkara ini sebenarnya ya kalau di firman Tuhan ya ada ya ayat. Kita buka deh ayatnya ya.
Saya baca ya Bapak Ibu ya, 2 Tesalonika 3 ayat yang 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi dalam perikop ini waktu itu Paulus melihat ada beberapa orang yang di jemaat waktu itu yang ada di Tesalonika, mereka itu ada yang tidak bekerja ya. Jadi di situ dikatakan jelas ditegur bahwasanya kalau tidak bekerja jangan ia makan. Nah, di sini ayatnya. Jadi bekerja. Nah, kita akan lihat pertama yaitu bekerja. Nah, kenapa dikatakan di sini di perikop ini berdoa dan bekerja. Jadi dua ini berjalan bersama-sama, saling ada di dalam kehidupan kita. Kita bekerja, kita juga harus berdoa. Sebaliknya kita berdoa, juga kita harus bekerja. Kenapa? Karena kalau bekerja saja tanpa berdoa, apa itu Bapak Ibu? Sombong. Benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi kalau orang yang bekerja saja tapi tidak berdoa, itu sombong. Kenapa? Karena merasa segala sesuatu yang bisa diraih, segala sesuatu yang bisa dicapai di dalam hidupnya itu karena saya. Itu artinya karena apa? Karena saya sudah bekerja nih, saya sudah bekerja dengan keras, saya sudah melayani dengan begitu luar biasa, saya sudah bekerja 7 hari 24 jam tidak pernah berhenti, saya sudah melayani Tuhan setiap minggu full dari subuh jam 12 sampai jam 12 malam hari Minggu itu full pokoknya melayani Tuhan. Nah itu muncul pasti di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ya itu tadi merasa bahwasanya kita mampu. Artinya kita menyibukkan diri kita dengan apa yang ya memang kita sibuk istilahnya gitu ya kan. Sampai akhirnya lupa dalam hal-hal apa? Lupa terkadang di dalam keluarga misalnya, bekerja, saya bekerja nih sampai malam, terus kemudian sampai malam nggak ada waktu untuk istirahat, maksudnya ada waktu sampai di rumah sudah malam udah larut misalnya jam 11 ke atas begitu, lalu kemudian sampai di rumah istirahat, keluarga tidak ada waktu untuk bersama keluarga, family time seperti itu, lalu kemudian pagi sudah berangkat lagi kerja keras, bekerja lagi, lalu kenapa kok terus harus sibuk bekerja begitu? Ya iya bekerja kan untuk, bilangnya sih juga untuk keluarga, ya untuk ada banyak yang harus dicapai dalam hidup ini, ada banyak yang harus diselesaikan, saya yang menanggung kehidupan ekonomi keluarga saya, kalau saya nggak bekerja maka bagaimana keluarga saya? Nah itu mulai tuh kalimat-kalimat itu muncul. Jadi artinya dalam tanda kutip apa? Kalau saya. Sehingga apa? Merasa bahwasanya segala sesuatunya bisa dicapai dengan kekuatan sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bekerja boleh dengan maksimal. Bekerja memang ya harus dengan luar biasa. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat pekerjaan ya bekerja dengan maksimal. Tapi kita percaya, kita lihat bahwasanya saat kita bekerja pun juga Tuhan juga sudah melihat. Artinya Tuhan juga ingin supaya kita pun juga tetap mengandalkan Tuhan. Nah itu dia yang percaya. Jadi jangan sampai kita itu tadi ya bekerja tanpa berdoa. Jadi kita pun juga Tuhan memerintahkan pada waktu manusia pertama diciptakan di Taman Eden, diperintahkan untuk mengelola ya waktu itu taman ya, di situ beri nama dan lain-lain. Itu Tuhan perintahkan memang untuk kita bisa mengelola segala sesuatunya, dan ibaratnya kita ini bekerja ini bisa dikatakan kita sebagai pelayan begitu. Artinya apa? Artinya apa yang sudah Tuhan percayakan semuanya di dalam kehidupan kita itu adalah dari Tuhan, dan kita ini ibaratnya sebagai yang pengelolanya. Kita ini mengelola, makanya itu kenapa kita harus bekerja. Nah, tetapi jangan lupa saat kita diperintahkan untuk mengelola, berusaha, bekerja, jangan sampai kita merasa bahwasanya itu karena kita, itu milik kita, sehingga ketika kita berhasil di dalam pekerjaan kita, terus kemudian Tuhan tambahkan misalnya dalam pekerjaan Tuhan berikan promosi atau jabatan, atau dalam usaha diberikan
kelancaran usahanya, maju, hebat, terkenal, atau di dalam pelayanan Tuhan pakai dengan lebih luar biasa lagi di dalam tugas-tugas pelayanan yang lainnya. Tapi kita tidak ingat Tuhan, artinya itu tadi, sombong itu karena diri kita. Jangan sampai seperti itu. Sebabnya bekerja tanpa berdoa, yang pertama adalah kesombongan. Nah sekarang dibalik Bapak Ibu, yang kedua, berdoa tanpa bekerja adalah malas, yaitu ya. Karena tadi dikatakan di dalam ayat tadi 2 Tesalonika 3 ayat 10, barang siapa yang tidak yang tidak bekerja, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Lalu kemudian ada ayat yang dikatakan, oh iya saya kan berdoa, saya yakin dan percaya waktu saya berdoa Tuhan pasti pelihara saya. Firman Tuhan berkata, burung di udara dia tidak ada tuh di artinya Tuhan pelihara begitu. Jangan salah Bapak Ibu, burung itu dia juga bekerja. Jadi bukan berarti dia tidak bekerja. Jadi katakan ini berdoa saja tanpa bekerja adalah pemalas. Nah burung itu dia bekerja. Ada waktu saya baca itu ada penelitian tentang kehidupan burung-burung. Ini beberapa burung ya. Burung pertama adalah burung tikus. Ada burung tikus Bapak Ibu ya. Nah itu bangunnya itu jam 3 pagi. Dia kerjanya sampai jam 9. Wah berarti 3 ke 9, 18. Ya, wih hebat Bapak Ibu ya, 18 jam. Ada kita di sini yang di kantornya masuk jam 3 pagi. Ya terus kemudian pulangnya jam 9. Nah belum ada ya. Kalau ada seperti burung tikus. Ya, nah mereka bisa, dalam bekerja itu mereka bisa kumpulin 400 ekor ulat selama 18 jam itu sehari. Kerja keras ini burung. Jadi luar biasa. Nah kemudian ada yang kedua adalah burung murai, bangun jam 2.30, setengah 3. Kemudian cari makan sampai jam setengah 10, berarti 19 jam. Nah dia itu bisa bolak-balik sarang 200 kali sehari untuk memberi makan, bolak-balik ke sarangnya. Lalu yang terakhir burung hitam, bangun jam 4 pagi, bekerja sampai jam 9, 17 jam bolak-balik ke sarang 100 kali sehari untuk memberi makan anak-anaknya. Jadi ini luar biasa betapa juga burung itu juga sebenarnya kalau dikatakan yang di dalam ayat itu kan, di dalam Matius 6 itu, hal kekhawatiran itu kan, pandang burung di udara, tidak menabur dan tidak apa, tapi Tuhan pelihara. Tetapi ternyata burung itu pun bekerja keras Bapak Ibu. Jadi artinya dia pun juga sadar bahwasanya tanpa bekerja, burung ini bekerja dengan luar biasa sekali ya. Jadi dikatakan yang kedua tadi, berdoa tanpa bekerja adalah malas. Jadi kalau kita lihat di dalam berdoa ini, itu ada istilahnya ya, bahasa Latinnya ya, ora et labora. Nah, jadi ora et labora itu, ora itu berdoa, bekerja itu labora. Tapi ada et-nya di situ. Nah, itu di dalam bahasa Latin itu et itu berarti di dalam. Jadi artinya ora et labora itu bisa diartikan berdoa di dalam bekerja. Jadi artinya saat kita bekerja pun kita harus tetap juga berdoa. Berdoa tetap menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi berdoa dan bekerja. Berdoa tanpa bekerja itu malas. Karena apa? Karena kan orang kan merasa bahwa oh ya saya percaya ketika saya berdoa Tuhan pasti akan pelihara hidupan keluarga. Tuhan pasti akan tolong hidup keluarga saya di dalam hal usaha, di dalam hal pendidikan atau di dalam hal ekonomi atau apapun juga. Ya udahlah pokoknya bekerja, pokoknya datang ke gereja Palputih pokoknya setiap hari Kamis, berdoa jam 7 malam. Terus kemudian hari Rabu Teduh datang lagi, ikut Rabu Teduh. Hari Selasa doa pagi, datang lagi doa. Terus hari Senin, doa Senin, datang lagi. Hari Senin misalnya kalau doa Senin, doa Jumat, hari Jumat ada doa, datang lagi ada doa. Oh berdoa terus. Pasti nanti setelah keluar dari gereja di depan tuh bok jatuh. Apa itu? Wah ada misalnya segepok atau sekardus banyak duit begitu kan ya. Apakah terjadi seperti itu? Tidak juga seperti itu. Jadi artinya tidak seperti itu juga. Jadi kita pun juga harus sertakan juga dengan berdoa. Nah jadi itu yang kita bisa lihat. Jadi berdoa tanpa bekerja itu adalah malas. Nah jadi kita bisa lihat pada malam hari ini kita harus
bersama-sama terus melibatkan Tuhan. Dalam kita bekerja pun kita juga berdoa, di dalam kita berdoa pun juga tak lupa kita pun juga harus bekerja, melakukan bagian kita. Ada satu satu kata-kata, doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan, maka tangan Tuhan yang ajaib itu pasti akan menyertai. Jadi doakan apa yang kita kerjakan setiap kali kita bekerja. Nah, ini juga kalau bicara di dalam pelayanan Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Nah, jangan sampai pekerjaan untuk Tuhan itu pun juga kita lupa untuk kita juga sertakan di dalam doa. Makanya Bapak Gembala pernah ngomong juga sama saya, ini saya juga rindu nih untuk berdoa. Bapak Gembala memberikan teladan, memberikan contoh sampai saat ini berdoa untuk lebih banyak lagi. Karena apa ya? Karena itu tadi gitu ya, itu yang akan terus dikerjakan, harus ada di dalam bagian. Kalau dalam firman Tuhan juga lagi ada satu contoh, yaitu Maria dan Marta. Sebenarnya tidak ada yang salah antara Maria dan Marta. Nah, itulah yang menjadi bagian kita sebenarnya, yang kita harus contoh. Maria, Marta itu harus ada di dalam diri kita. Jadi bukan berarti karena Marta ditegur oleh Tuhan, terus kemudian kita seperti Maria, kita duduk diam, dengar apa Tuhan. Enggak, tapi Marta pun juga bekerja dia dengan luar biasa. Jadi sebenarnya menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita kombinasikan Maria dan Marta. Jadi mata gitu kan, Maria Marta gitu ya kan. Jadi ya enggak ada Maria saya kelompok Marta, enggak ada seperti itu. Tapi itu bagian juga yang lengkap di dalam hidup kita. Karena apa? Marta juga dia bekerja, melayani dengan segenap hati. Itu adalah suatu hal yang baik. Dan kemudian Maria pun juga dia melakukan sesuatu yang baik juga. Dia berdoa, dia duduk diam di kaki Tuhan, selalu intim dengan Tuhan, itu kan merindukan hadiratnya. Itu yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Jadi ini yang kita bisa lihat bersama-sama pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Tetap berdoa dan bekerja. Jangan lupa kita harus terus lakukan itu, bekerja dan berdoa dan bekerja. Itu 2B itu yang harus terus ada dalam hidup kita. Ora et labora, seperti firman Tuhan berkata, berdoa dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami ingin berdoa bersyafaat bersama juga Tuhan. Kami ingin mendoakan negara kami, khususnya Indonesia ini Tuhan, dan di Jakarta Tuhan. Kau sertai para pemimpin kami, dari Pak Jokowi dan wakilnya dan jajarannya Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau berikan semangat tanpa lelah Tuhan untuk melayani kami masyarakat ini Tuhan, untuk menjadi negara yang aman, damai Tuhan. Apapun keputusan-keputusan mereka Tuhan, itu yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Kau sudah berkati kami ya Tuhan dengan keadaan yang cukup membaik untuk COVID Tuhan. Kami tahu ada hal-hal lain yang mungkin buat kami mungkin merasa susah, tapi kami percaya. Kami percaya tuntunan-Mu Tuhan, kami dapat mengatasi semuanya. Mungkin tahun depan ada resesi atau apapun, kami yakin Kau akan memberikan kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat mengatur ekonomi kami, keuangan kami, sehingga kami dapat mengatur dan menggunakannya dengan baik Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Andri Niko. Kau berikan dia kesehatan Tuhan, kekuatan, dan juga semangat Tuhan, selalu untuk melayani-Mu Tuhan, untuk membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Mari kita mengangkat tangan di depan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, serta kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.